Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Ketemu lagi dengan kami berdua malam hari ini. Kita sama-sama mau ngomongin Tentang relationship. Jadi kita akan Q&A seputar relationship dan mungkin kita batasin kali ya, Dek. Karena begini loh, banyak juga dalam situasi pandemi ini yang DM, yang yang pada nanya gitu. Dan itu menarik tuh, pertanyaannya banyak juga tentang seputar relationship gitu ya. Jadi makanya kepikir malam hari ini mau coba angkat seputar relationship. Cuma biar enak karena kalau IG live gini kan 1 jam ya. Nah, teman-teman 1 jam ini kita coba ini kali ya. Bagi. Ya, yang pertama. Bagian pertama nih. Ini relationshipnya langsung ke arah inilah ya. Hubungan relasi pria dan wanita. Dan kita akan bicara dulu masalah PDKT nih ya, sebelum pacaran begitu, dan nanti setengah jam berikutnya sesudah pacaran. Dan buat teman-teman yang pas pacaran ya, pas menjalani pacaran. Dan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya, silahkan bebas-bebas aja ya, bisa nanya dan nanti kita coba lihat gitu ya, kalau ada yang masuk kita coba jawab sama-sama begitu. Nah, kita bicara dulu nih tentang sebelum memulai relasi pacaran gitu ya. Jadi waktu lagi di PDKT nih, ini banyak nih ya yang kalau cewek-cewek tuh suka nanya gini ke aku ya, kalau dalam sesi LSD gitu, Bang, dia suka sama gua nggak sih gitu ya. Aku suka selalu jawabnya gini, mana gua tahu gitu ya. Maksudnya tanya sama cowoknya gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, biasanya kalau buat perempuan, apa sih Dek yang bikin dia akan merasa dia cowok ini suka sama dia? Boleh ini nggak? Apa yang biasanya muncul di benak perempuan kalau kenapa dia bisa menyimpulkan dia suka sama gua nggak sih gitu? Gimana bisa nyimpulin gitu? Iya kan kadang-kadang ini kesimpulannya ya gimana juga ya. Kamu sendiri pengalamannya seperti apa sih? Karena dari sisi perempuan kan beda dengan sisi laki-laki gitu ya. Gimana? Mungkin kalau cewek kan biasanya dibaikin sedikit tuh udah langsung berbunga-bunga ya, langsung memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya mungkin. Apalagi kalau misalnya itu cowoknya yang dia suka. Kalau misalnya cowoknya yang gak dia suka sih biasanya dia bakalan biasa aja. Tapi kalau misalnya itu cowoknya dia mungkin sukai atau kalaupun gak dia sukai, mungkin ya dia ngelihat not bad lah, bolehlah diprospek gitu ya. Itu biasanya kayak begitu. Nah kalau misalnya tergantung sih Bang ya, kalau kayak begitu ya. Maksudnya tergantungnya itu ya apakah memang ini cowok baik dalam artian suka atau baik memang sama semua orang juga dia baik. Nah itu tuh. Ada cowok-cowok yang kan suka nabur kan kemana-mana gitu kan ya. Sebenarnya nggak maksud menabur, gue ngebelain gitu ya. Nggak maksud menabur deh, cuman emang just want to be gentle gitu loh. Tapi kan, nah itu kalau aku akhirnya dari sisi yang laki-laki, akhirnya aku suka bilang gini juga sama laki-laki yang mungkin istilah kamu tuh nabur-nabur gitu ya. Please jangan sampai yang kamu baikin itu salah nangkep, apalagi itu lawan jenis. Dan kemudian kadang-kadang perhatian, makanya nih kadang-kadang yang gue tanya, perhatian apa sih yang bisa bikin meleleh gitu perempuan gitu, atau perhatian, kalau tadi kayaknya apapun perhatiannya, kalau ceweknya suka juga itu bisa jadi sesuatu banget ya. Sebenarnya kalau menurutku yang mungkin yang paling apa namanya, kadang-kadang ya yang paling berperan tuh ya kalau emang misalnya tuh cewek juga suka, atau misalnya ya udah ngelirik-lirik lah gitu. Tapi kalaupun misalnya tuh cewek biasa aja lalu kemudian dibaik-baikin sama cowok, ya biasanya dia sih nggak akan kegeeran ya. Dalam artian ya mungkin dia akan kegeeran kalau misalnya setiap hari WA, bahkan mungkin dikirimin apa namanya, barang kah atau kue kah gitu kan, atau dianterin misalnya kalau satu arah pulangnya gitu. Ya kalau misalnya satu arah pulangnya, kalau misalnya dia nggak suka sih biasa-biasa aja pastinya, bakalan mikir oh ya emang dia baik gitu kan. Tapi kalau misalnya memang sudah bercampur perasaan, itu yang agak-agak susah. Nah maksudku itu ya, begitu bercampur dengan perasaan memang suka gitu, apapun yang dilakukan, gerak-geriknya cowok itu pun dianggap sesuatu gitu ya. Bisa jadi.
Bahkan tuh cowok cuman kayak misalnya WA nanya apa namanya, apa gitu ya, misalnya nanyanya tuh seputaran mungkin tentang kuliah atau mungkin tentang pelayanan gitu ya, itu pun kayak udah mikirnya tuh udah jauh, ih kenapa mesti ke gue, ih kenapa ya kok gitu, kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Jadi maksudnya gini loh, tentu kan kalau dari satu sisi ya pasti kita mesti tunggu nih ya, kalau kan perempuan biasanya menunggu, laki-laki dong gentle nembak gitu kan. Nah lalu dari sisi perempuan sendiri untuk kira-kira meminimalisir perasaan subjektif yang terlalu besar itu, dia butuhnya apa tuh? Tanya sama siapa? Mungkin ini kali ya, makanya tadi aku bilang mungkin tergantung, dalam artian memang kadang-kadang sebagai cewek nggak usah high hopes dulu gitu. Maksudnya nggak usah berpengharapan terlalu tinggi sebelum bener-bener ada kata-kata keluar gitu dari mulutnya tuh cowok. Bahkan kalau misalnya cuma denger dari orang lain pun jangan kalau udah mau terbang diputusin lah sayapnya gitu ya. Jadi tapi ini kecuali kalau misalnya memang dari cowoknya ya. Kecuali kalau emang misalnya dari cowoknya. Karena kalau dari orang lain bisa jadi yang menurut orang lain, belum tentu juga tuh cowok. Tapi kadang-kadang begini, udah dibilangin, tapi karena sukanya besar banget, itu tuh sampai kayak ketutupan tuh. Misalnya ada teman yang ngomong gitu, ih dia sama semua cewek juga begitu, misalnya gitu. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga yang kayak begitu. Biasanya kalau emang misalnya yang kayak begitu sih, menurutku tetap ya harus ngelihat. Maksudnya gini, sometimes kadang-kadang memang harus ngelihat bahwa kita itu harus bisa ngebedain, jangan sampai menyakiti diri sendiri dengan pengharapan palsu gitu kan ya. Daripada mengharapin hal-hal yang seperti itu, ya lebih baik mungkin buka mata untuk memang mereka yang benar-benar suka. Tapi kalau emang misalnya beneran suka sama cowok, ya mungkin bisa juga dimulai didoain aja. Nah itu kan sisi ceweknya ya. Iya, kalau aku sih ngeliat sisi cowoknya, hati-hati tuh, jangan ya menabur istilahmu tadi ya. Belajar untuk berbuat baik yang apa ya, yang pada tempatnya. Memang mungkin disalah mengerti, tetapi jangan juga kita seringkali yang cowok tuh seneng gitu, merasa hero ke cewek-cewek gitu ya. Semua merasa dibutuhin gitu. Jadi aku pikir sih untuk menjaga perasaan itu perlu juga loh belajar ya. Ya kalau cowoknya baik-baik sih ya, bukan dalam artian pengen tanda kutip mempermainkan ngejek ke cewek, ya seharusnya sih nggak kayak begitu. Betul. Ya. Nah kalau misalnya ceweknya juga udah ngerasa kegeeran dan segala macem, ya mungkin harus mulai belajar mendengarkan orang lain, melihat dengan mata sendiri ya. Misalnya ya lo dikasih hadiah, tapi ternyata temen lo juga dikasih hadiah, temen yang lain juga dapat hadiah gitu kan, berarti kan ulang tahun dapat hadiah, tanda tanya besar ya, kenapa oh ternyata semuanya dapat gitu. Dianterin pulang, ya mungkin aja karena searah. Jadi belajar untuk berpikir pakai logika rasional gitu ya. Betul. Logik aja gitu. Tapi di sisi lain aku pikir juga jangan sampai kita juga jadi tidak jujur kali ya. Maksudnya kadang-kadang yang cowoknya menikmati perasaan dibutuhkan, ceweknya menikmati diperhatikan, tapi sebenarnya ini nggak ada apa-apa nih. Atau belum ada sesuatu, dan mungkin salah satunya nggak mau komitmen. Nah itu bagiku perlu untuk kita hati-hati ya. Nanti kita coba bahas itu juga gitu. Ini ada pertanyaan dari halo Hali. Bang, kalau ada yang lagi mendoakan seseorang tapi perilakunya obvious banget di sosmed sampai bikin yang didoakan itu ilfeel, itu gimana ya? Ini sosmed memang jadi bisa jadi alat yang luar biasa, tapi juga bisa jadi sesuatu yang apa ya, Dek? Kayak banyak orang salah menggunakan sosmed menurutku, atau mungkin jangan ngomong salah lah, tidak bijak. Jadi misalnya ya kita pernah lihat ya, katanya nggak ada apa-apa, tapi setiap kali yang orang itu misalnya posting, komen, di like atau apa, itu kan gimana ya? Memang nggak bisa kita simpulin apa-apa, tapi jangan sampai perlu juga sih kita melalui proses yang lebih wajar, lebih normal. Jadi komunikasi lah, ngobrol, ngomong gitu. Kalau memang susah ngomong berdua,
cari orang ketiga. Maksudnya bukan orang ketiga ini ya. Iya, maksudnya cari kakak rohani kah gitu ya. Memediasi. Memediasi, benar. Memediasi. Kayak gitu. Ada yang nanya nih, Bang Alex pernah di PHP, Bang? Ya, saya juga manusia biasa ya. Saya pernah mengalaminya. Tapi ya kalau akhirnya menyadari bahwa apa ya, ya setiap kita punya rasa, punya hak lah untuk dicintai, disayangi dan menyayangi. Nah, mungkin itu yang dalam perjalanannya seiring dengan bertumbuh secara dewasa kita harusnya bisa melihat nih mana dengan tepat. Kalau kayak aku laki-laki ya jangan ngumbar-ngumbar. Kalau yang perempuan mungkin jangan buru-buru terbang ya. Tadi sayapnya dipotong. Kalau dipikir-pikir ya, cowok ternyata pernah di PHP-in juga ya. Bisa di PHP-in juga ya. Karena poinnya begini loh. Ya misalnya dia, soalnya biasanya cowok yang PHP-in gitu ya? Iya, karena biasanya ini kalau perempuannya mungkin cantik atau apa gitu ya, atau dia punya kelebihan dan dia aktif di mana-mana misalnya, sehingga waktu orang melihat dia ternyata memang dia baik sama semua orang. Begitu. Jadi aku juga pernah ngalamin dari sisi yang seperti itu. Iya ya, menata perasaan untuk belajar untuk, karena sama kayak perempuan juga kan, apapun yang dilakukan kok kayaknya ada perhatian gitu, tapi memang akhirnya perlu komunikasi untuk menjelaskan ini apa gitu ya. Maksudnya begitu. Apa? Maksud lo apa? Gitu, mungkin ada yang bilang, tapi kan masa perempuannya yang nanya. Ya, makanya jangan dari coba cari orang lain yang bisa menolong, misalnya pemimpin kelompok kecilnya kah, teman kelompok kecilnya. Apa sih apa dia sama semua orang kayak begini kah atau apa gitu ya. Oke, dari Ados Simanjunta, kalau Bang, apakah memulai sesuatu relationship itu harus diawali dengan rasa suka meskipun karakternya baik? Tapi kalau kita nggak suka, itu gimana ya? Gimana nih? Kalau yang aku pernah, pengalaman yang pernah, bukan pengalamanku ya, maksudnya ada orang-orang yang sharing, ya, maksudnya ngelihat lah pengalaman orang lain sih. Kalau dari pihak cewek mungkin lebih mudah ya kayak gitu ya, karena ini melihat pengalaman orang ya, jadi mungkin juga pengalaman orang kan beda-beda ya. Betul. Tapi saya pernah melihat pengalaman bahwa ada tuh orang-orang yang memang seperti itu. Jadi khususnya dalam konteks sebagai perempuan, jadi cowoknya yang suka mati-matian, ceweknya mungkin awalnya biasa tidak aja, ada perasaan apa-apa, tapi kemudian ya mencoba untuk menjalin relasi. Ternyata ketika menjalin relasi, perasaan itu bertumbuh. Gitu. Jadi aku nggak cuma satu orang, beberapa orang aku melihat, khususnya dari cewek ya. Dari cewek ya. Jadi ngelihat, oh mungkin kalau cewek lebih mudah dalam artian selama cowoknya baik, bertanggung jawab. Masalah karakter tadi yang dilihat ya. Gitu. Kalau ada beberapa sih yang seperti itu, tapi meskipun ada juga sih yang mungkin sangat-sangat rasa suka, harus ada perasaan sayang misalnya. Makanya menurutku sih bukan cuma satu batu ujian kali ya ketika kita bicara memulai relasi ya. Bahwa ya ini kalau di dalam Alkitab sendiri ya relasi itu dikatakan misteri. Jadi tidak ada teori persisnya gitu ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana waktu menjalaninya. Makanya aku pikir jangan sampai kita menjalani relasi itu hanya kita berdua saja. Dalam arti begini, aku melihat peran komunitas sih. Orang-orang yang kenal kita, yang mungkin juga kenal kita, ya kenal berdua, itu akan menolong sebenarnya, memberikan masukan. Misalnya beberapa kali ada perempuan yang sharing, terus kemudian dia bilang, "Bang, aku dideketin, orangnya baik, anaknya pelayanan segala macam gini-gini. Menurut abang gimana?" Nah, itu beberapa kali aku bilang gitu, kalau tunggu rasa suka deh, belum tentu, tapi coba relasi dulu berjalan gitu ya. Dan akhirnya muncul. Iya. Tapi ada juga yang memang nggak muncul. Nah, aku pikir ya kita juga mesti jujur ya sama diri kita. Rasa suka itu dibutuhkan dalam sebuah relasi, tetapi bukan segala-galanya. Begitu. Karena sebenarnya ketika berjalan masuk dalam pernikahan pun ada ya yang naik turun ya. Rasa sukanya naik turun, maksudnya bukannya hilang benar-benar, tapi naik turun. Makanya rasa suka itu sebenarnya sesuatu yang dibangun. Iya.
cinta. Cinta ya, harus dibangun, bukan cuma jatuh cinta tapi bangun cinta. Dan itu yang seringkali kadang-kadang begini, orang bisa cinta lokasi tuh, lagi KKN bareng, tahu-tahu karena sering bareng lalu mulai rasa suka. Padahal karakternya orang ini awalnya kita nggak suka, cinlok gitu. Dan menurutku makanya jangan jadikan rasa suka itu satu-satunya parameter untuk memulai relasi. Kira-kira begitu kali ya. Oke, dari Daniel. DC, halo. Bang, advice apa yang abang bisa kasih ke pemuda-pemudi Kristen yang sedang mencari pasangan yang berkualitas? Yang pasti sih cinta Tuhan ya. Betul. Kalau aku sih dua ya, cinta Tuhan, cinta aku. Iya. Ya, dan maksudnya gini loh, itu tidak ada yang sempurna, tetapi itu bertumbuh. Jadi pertanyaan yang bagiku penting adalah, kita mau sekedar orang yang tanda kutip Kristen secara agama, atau kita mau juga yang cinta Tuhan, yang kenal Tuhan, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Karena menurutku itu jauh lebih penting, kualitas itu lebih penting daripada sekedar dia dikatakan, oh dia ada salib di rumahnya, ada Alkitabnya gede gitu ya, tapi apakah dibaca apa tidak. Makanya pengenalan itu jadi penting dalam relasi. Betul, apakah memang kerohaniannya cuma di permukaan, atau memang dari dalam tuh memang itu terpancarnya dari dalam, maksudnya. Betul, itu sesuatu yang keluar, bukan dipaksa gitu ya. Tentu memang setiap orang punya proses ya. Karena saya lihat ada beberapa begini, dia jatuh cinta sama yang bukan anak yang benar-benar pelayanan atau cinta Tuhan gitu. Dan dia nanya gitu, bang gimana nih? Ya saya bilang, ya coba kenal, jalani, saling bangun relasi. Nah dari situ kan kita mesti belajar evaluasi relasi juga kali ya. Iya. Setelah 1 tahun, 2 tahun berjalan. Masalahnya kalau gitu cuma ya. 3 bulan gitu bang. Nah itu juga tuh. Makanya butuh orang lain lah, mata orang lain yang Tuhan pakai untuk menolong kita, untuk bisa memberikan advice kepada kita ya. Tapi yang pasti sih kalau yang berkualitas pastinya itu ya, pastikan bahwa dia memang benar-benar cinta Tuhan ya. Betul. Bukan cuma sekedar aktif kerohanian ya, tapi memang benar-benar hatinya itu memang cinta Tuhan. Dan sebenarnya begini, itu dibuktikan dengan dalam, mungkin gini ya, setiap orang dalam krisis hidup akan kelihatan. Jadi dalam krisis hidup, mungkin waktu kita bersama dia, apakah dia berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan, cari kehendak Tuhan ya. Kalau semua aman-aman, dia aktif pelayanan aja, kadang-kadang bisa gampang sekali kelihatan baik, tetapi mungkin dalam krisis itu akan terlihat dengan jelas. Iya, bisa. Ya. Kak, Adam dan Hawa kan dituliskan di Alkitab sepadan. Bentuk yang sepadan itu gimana sih, Kak? Di dalam Kejadian 2 ayat 18 sampai 25, secara khusus di ayat sesudah 18 gitu ya, itu dituliskan Tuhan memberikan penolong yang sepadan. Sebenarnya kalau teman-teman PA dengan sangat teliti, maka perhatikan, setelah Allah menciptakan Adam, terus Allah ciptakan hewan dulu. Hewan terus dibawa di depan Adam, suruh Adam kasih nama. Lalu sesudah itulah muncul kalimat, sesudah Adam menamai semuanya, dia tidak menemukan penolong yang sepadan dengan dia. Lalu di titik itu Tuhan bertindak. Tuhan menciptakan dari rusuk Adam, dibangunnyalah seorang perempuan, dibawanya kepada Adam, dan karena itu Adam mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi secara sangat sederhana, yang namanya sepadan di Alkitab, manusia. Manusia dengan manusia. Sebenarnya itu. Nah, di dalam konteks laki-laki dan perempuan, tentu lawan jenis, lalu kemudian sepadan itu ya sama-sama manusia begitu. Dan kita yang sekarang bawanya ke dalam konteks kita nih. Kita kasih makna sepadan itu ya, kalau dia S1 harus sama S1 dong. Masa S1 sama lulusan TK nggak nyambung. Nah, menurut saya sih itu pertimbangan-pertimbangan psikologis, sosial, kultural, budaya. Tapi sebenarnya itu tidak ada secara khusus di Alkitab. Karena Alkitab cuma bilang Adam mendapatkan Hawa, penolong yang sepadan yang adalah manusia, bukan hewan, ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Bang, gimana cara menemukan, ini Anggi Saputri, Anggia Putri, butar-butar. Bang, gimana cara menemukan pasangan hidup yang tepat, sedangkan belum pernah pacaran sama sekali? Gimana, Dek? Ya bisa jadi nanti pacarmu adalah suamimu gitu kan.
seperti Jadi kita ya. nggak ngaruh juga sih sebenarnya. Maksudnya mau pacaran berapa kali ataupun juga baru pacaran lalu kemudian langsung menikah dengan orang itu. Jadi sekali pacaran sekali langsung menikah. Ya poinnya adalah pacaran itu tidak menjamin kamu menemukan pasangan yang apa tadi dia bahasanya? Pasangan yang tepat. Iya, pasangan hidup yang tepat. Jadi kalau misalnya mau menemukan pasangan hidup yang tepat, ya berdoa pastinya ya, minta ya. Sama Karena kan Tuhan. Tuhan yang kasih lah ya, minta. Lalu kemudian tentunya mungkin juga kadang-kadang jangan cuman kitanya nyari, tapi kita juga siapin diri kali ya untuk menjadi pasangan hidup yang tepat ya. Bukan cuma cari pasangan yang tepat, tapi apakah kita udah menyiapkan diri untuk jadi pasangan yang tepat? Apa saja sih bentuk persiapannya? Ya tentunya kembali lagi kalau mau ngomongin ya spiritual tentunya ya, masalah kerohanian, tapi juga mungkin masalah emosional mungkin juga, karakter gitu kali ya. Meskipun pastinya dalam konteks relasi saling membangun dan juga saling menajamkan satu dengan yang lain ya. Jadi hal-hal yang seperti itulah. Dan tentunya ya kalau mau nyari ya jangan cuma di rumah doang ya. Nah itu, tapi itu jadi makin pertanyaan tuh Bang. Di tengah-tengah kondisi pandemi gimana nyari ya? Ya mungkin relasi itu bisa terbangun sih menurutku dengan komunikasi rutin. Nah menurutku sekarang dengan alat komunikasi yang ada, kita bisa WA, Line, video call. Sebenarnya tidak ada hal yang mustahil lah. Kalau aku pikir dalam pandemi pun untuk belajar menemukan atau ya mencari begitu. Nah mungkin kalimatmu tadi jangan sampai teman-teman berpikir oh boleh pacaran berkali-kali. Poinnya sebenarnya adalah pacaran. Jadi pacaran itu kan proses mengenal. Dan kita mesti terbuka kalau ternyata waktu kita mengenal sekian jauh ternyata tidak, ya stop. Karena kayaknya ada yang bilang gini, kalau udah didoain kan harusnya jadian terus. Tunggu dulu. Kalau sudah didoain di awal, tapi seiring berjalannya pacaran ternyata dia mukulin kamu, dia ngomong kotor, ngomong jorok gitu, kasar. Apakah ini karena udah didoain nggak boleh putus? Wah, bagiku itu jadi orang-orang yang nggak, ada yang melihat bahwa kehendak Allah tuh di awal aja. Waktu dijalanin kita nggak bergumul terus nih. Kalau itu masih pacaran, menurut saya putus boleh. Kalau sudah menikah maka kita berusaha mempertahankan. Tapi dalam pacaran saya pikir buka mata lebar-lebar karena gitu ini kan masa-masa pengenalan. Masa pengenalan begitu. Tapi ya bukan berarti juga akhirnya bosan sama yang ini, pacaran yang lain, bosan sama yang ini. Nah, itu kan yang kayak kesannya juga, ya. Berkali-kali sudahlah kalau jadi baru ditinggal bentar udah ngambek lalu udah putus, enggak gitu juga gitu ya. Harus hati-hati kayak begitu. Nah, ini dari kita udah masuk dalam bagian pacaran. Ini udah pada nanyanya pacaran sih. Oke lah ya. Oke, ini dari Yoyo. Halo Yo. Kak, kalau ada cowok putusin cewek, nggak berapa lama dia ajak balik lagi. Terima atau enggak ya? Apa pertimbangannya? Cowok yang putusin cewek, yang ngajakin balik siapa? Cowok Ceweknya? lagi, cowok itu. Cowok putusin cewek. Nah, dia ajak balik lagi. Terima atau enggak ya? Kan si Yoyo ini berada pada posisi cewek gitu. Oke, berarti cowoknya mutusin lalu kemudian ngajakin balik. Semua relasi butuh pengenalan, butuh diuji. Jadi mungkin menurutku ya, kalau aku nggak tahu kalau kamu yang perempuan ya, kalau aku pikir uji dulu. Buat perempuannya, aku bilangnya ujinya maksudnya jalanin dulu sebagai teman. Tunjukin dulu lah, paling tidak dalam batas waktu tertentu ini serius nggak sih untuk menjalin relasi lagi. Baru kalau sudah yakin, mantap, doain lagi, baru jalan gitu. Jangan buru-buru cuman karena takut kehilangan dia, ini pas dia lagi balik udah deh gitu ya. Aku agak takut aja karena akhirnya jadinya ceweknya yang tersakiti sih. Gue suka ngeliat cowok suka mainin cewek sih, ada yang nggak serius gitu. Tergantung sih ya Bang, kalau aku alasan putusnya apa, maksudku. Jadi kalau emang misalnya balik lagi tuh apakah itu terselesaikan alasannya ya? Maksudnya alasan putusnya harus jelas dulu apa dan apakah memang yang jangan-jangan satu-satunya jalan memang hanya putus gitu. Iya sih. Ya jadi benar-benar dipikirkan baik-baik gitu, dan ya memang benar jangan sampai kemudian nyakitin diri sendiri juga sih.
Iya. Jadi ya emang benar-benar harus dipikirin alasan putusnya apa. Lalu kemudian alasan dia mau balik apa? Apakah alasan mau baliknya memang karena nggak ada yang lain, atau karena tanda kutip ya gue nggak bisa kesepian aja makanya gue pengen balik. Jadi kayak ini aja ya, mengisi kesepian hati gitu jadi, ya. Ya menurutku tergantung sih, ada begitu banyak variabel ya alasan yang ada. Mungkin prinsipnya itu ya, jelas dulu, kenal lagi, dan coba sama-sama bicarakan kalau memang mau lanjut seperti apa, begitu ya. Dan pastikan alasan putus pertama kali itu terselesaikan. Gitu. Betul. Kalau enggak nanti kejadian lagi. Terjadi lagi. Iya. Dan gue putus karena kamu nggak suka mandi. Wih. Tapi satu hal lagi juga bang, aku pernah nemuin waktu aku masih SMA, ini masih SMA, masih teman-teman gitu kan ya. Ada waktu itu diterima lagi sama ceweknya dengan satu tujuan, balas dendam. Jadi nanti biar gue putusin lu gitu ya. Jadi mesti hati-hati juga dengan hal itu gitu ya. Jangan sampai kita gue terima tapi dengan satu tujuan. Akhirnya kita bisa pakai itu jadi senjata. Misalnya gitu ya, lu kan yang minta balik. Iya. Nah, sekarang gue yang putusin. Nah, kalau kayak begitu hanya sekedar kayak gini, gue lanjutin tapi inget gue pegang kartu mati lu. Wah, bagiku itu justru hubungan yang baik, bukan hubungan yang saling balas dendam. Ya, kalau memang benar-benar kita terima, lupain. Maafin, ampunin gitu ya. Kalau emang benar-benar lupain mungkin susah ya, tapi memaafkan. Berdamai, memaafkan ya. Bang, Kak, dari Harley ya, kalau ada cewek yang sedang mendoakan laki-laki duluan, setelah itu si laki-laki juga mendoakan si cewek itu, tapi nggak tahu kalau si cewek sedang mendoakan dia. Jadi gimana si cewek seharusnya berperilaku? Cewek nih, gimana? Cewek sedang mendoakan laki-laki duluan, setelah itu si laki-laki juga doain cewek itu, tapi nggak tahu kalau si cewek sedang mendoakan. Nggak ketahuan gitu. Jadi gimana si cewek seharusnya berperilaku? Jadi ceweknya ngedoain tanpa cowok itu tahu. Lalu cowok itu ternyata doain. Nah, terus ceweknya nggak tahu. Ceweknya nggak tahu. Ceweknya tahu tapi didoain. Mungkin kali ya. Ini nebak nih ya. Tapi akhirnya tapi nggak tahu kalau si cewek sedang mendoakan dia. Jadi kan tuh cowok berarti kan udah ngedoain tuh cewek, tapi nggak tahu kalau cewek itu sudah mendoakan, apakah sudah mendoakan gitu ya. Ya gimana cewek itu bersikap? Ya kalau misalnya cowok, lah ya, gini lah ya. Kalau misalnya tuh cewek tahu kalau tuh cowok lagi ngedoain dia. Kalau misalnya tahu, ya hal yang paling mudah kembali lagi cari orang yang memang kenal. Gitu. Apakah kenal dia dan juga kenal tuh cowok. Nah, cowok itulah nanti yang menjadi perantara. Bisa ngasih tahu bahwa si ini tuh sebenarnya juga lagi ngedoain lo loh. Cowoknya sempat mengungkapkan sama si cewek. Oh, jadi ceweknya tahu. Harusnya dia bersyukur dong gitu ya. Wow. Yang saya doakan. Begitu, tapi mungkin ceweknya jadi kebingungan kali, karena saya nggak tahu juga ya, apakah dia bingung kalau ternyata Tuhan jawab doa lo kok gitu. Ya kan nggak mungkin juga kan didoain, lalu kemudian ternyata tuh cowok ngedoain dia, lalu kemudian gara-gara tuh cowok ngedoain dia jadi males gue gitu kan. Nggak juga kan pasti ya. Harusnya sih begini ya, kalaupun jadi poinnya bukan siapa yang duluan doain siapa, tetapi ketika sudah sama-sama tahu perasaannya, mari mulai berdoa lagi sama-sama. Saling mendoakan bareng-bareng. Dan nanti itu yang mungkin masa mendoakan, kita kasih batas waktu ya, jangan mendoakan tuh. Aku pernah nanya tuh, kamu saling berdoa iya sampai berapa lama? Nggak tahu kak. Lah, jelas lah, misalnya sebulan, 2 bulan, lalu nanti sesudah itu tentu dalam masa itu kita kenal ya. Dan waktu kita kenal nanti dari situ kita bisa memutuskan sebenarnya begitu. Dan mungkin harus diinin juga, maksudnya diingat bahwa masa mendoakan tuh bukan cuma sekedar berdoa, bertapa masing-masing. Gue doa, kita nggak usah ada komunikasi, nggak gitu ya. Tapi masa-masa berdoa itu kan juga masa-masa memikirkan, ini tepat nggak sih orang ini. Mungkin kalau aku melihatnya masa-masa berdoa itu dan saling mendoakan satu dengan yang lain itu masa-masa menguji perasaan. Betul. Yang tadinya kan mungkin menggebu-gebu banget, jadinya mendoakan. Lalu kemudian ternyata
tanda kutip si A juga si cowok si cewek suka juga ya, oke, kita sama-sama doain. Tapi kan pasti ada perasaan yang bergejolak ya. Mungkin itu juga jadi masa-masa dimana teman-teman dalam masa-masa mendoakan itu apa ya, membiarkan perasaan itu akhirnya mendiscern perasaan kita gitu ya. Dan saling mengenal itu menolong kita juga untuk tahu ini tepat atau enggak. Oke. Jadi berharap sih ya teman-teman menjalani relasi seperti ini, baik yang memulai atau apa gitu ya. Aduh, DJ jangan baper dia. Nanti si Nona ini di follow IG-nya ya, banyak kata-kata menarik dari si Nona ini. Ada pertanyaan dari teman kita Girsang 03, Bang Kak, aku mau bertanya. Ketika seorang belum ada istilah status atau pacaran, tapi saling membawa dalam doa dan berkomitmen karena berpikir nggak apa-apa telat, tapi pasti bagusnya gimana ya? Maksudnya ini kelamaan bergumul gitu ya? Atau gimana? Saya juga agak bingung ini ya. Tapi poinnya gini, belum ada istilah status atau pacaran, tapi saling membawa dalam doa dan berkomitmen, berarti ini komitmennya apa nih? Itu saling membawa doanya itu berarti masing-masing belum saling mendoakan. Bisa jadi begitu. Coba apa yang setangkapnya kamu deh. Kalau aku prinsipnya begini, jangan pernah deket tanpa komitmen. Atau maksudnya gini, jangan deket seperti orang pacaran tanpa komitmen pacaran, karena itu akan sangat menyakiti masing-masing orang. Masing-masing. Itu lebih cenderung menyakiti. Aku pernah ngalamin seorang temen yang sharing hal seperti itu. Jadi deket, menikmati relasi satu sama lain gitu ya. Dan tapi memang dia kasusnya agak berbeda. Dia bilangnya gini, kami udah nikmatin bang, kami deket banget. Nah ternyata tuh cewek pernah bilang, gue nggak mau pacaran selama kuliah. Nah jadi cowok ini takut kalau dia tembak pacaran, dia paling takut sikap cewek ini berubah. Nanti gue nggak bisa lagi nikmati kedekatan itu. Sementara nampaknya si cewek juga sudah nikmati kedekatan itu, tapi memang nggak mau pacaran. Nah, atau bisa jadi sebenarnya ceweknya lagi nungguin. Nah iya, bisa jadi begitu. Nah jadi cowoknya bagi aku, waktu itu aku bilang sama dia, kamu jelas aja tanya sama dia, saya udah siap pacaran nih. Kalau kamu memang nggak siap ya saya mesti, supaya kamu bisa move on, aku bilang kan. Karena kalau tidak, kedekatan tanpa relasi komitmen itu bagiku cenderung menyakitkan. Ya. Kamu melihatnya sama kali ya? Ya kalau misalnya nggak ada komitmen, tapi udah seperti orang tapi dibilangnya ada komitmen bang. Nah makanya aku pikir komitmen yang kayak gimana? Takutnya komitmen saling kontak, saling apa. Tapi kalau itu bukan pacar, maka maksud saya begini loh. Kalau tiba-tiba dia jadian sama orang, oh iya, nggak salah dong. Nggak salah dong, karena kan nggak ada komitmen. Tapi kita menikmati kedekatan ala pacaran, tapi nggak mau komitmennya. Nah bagi aku tuh sebenarnya jujur aja mau komitmen, karena bukan masalah telat ya. Karena bagiku kalau diperpanjang relasi dekat tanpa komitmen itu cenderung menyakitkan, bahkan beberapa cenderung berdosa. Oh iya. Ya, itu aku ngalamin banyak cerita lah. Dan sebenarnya kan kalau ngomongin pacaran kan bukan cuman antara si pria dan perempuan ya, tapi juga sebenarnya itu kayak menyatakan status berpacaran itu juga diketahui oleh orang-orang lain gitu ya. Iya, status itu penting supaya ada orang lain tahu, komunitas yang jagain kita. Ketika orang lain tahu, kehadiran mereka itu bisa menjaga sebenarnya. Makanya ketika tidak ada status berpacaran, cuman kayak komitmen lu sama gua tahu sama tahu, TST, kita tahu sama tahu lah ya. Tetapi tidak mungkin orang-orang lain juga pasti akan bertanya-tanya, ini lu relasinya apa? Temenan bukan, pacaran bukan, jadi apa gitu kan, pasti itu tanda tanya besar. Jadi sebenarnya ya sebaiknya sih kita tarik batas. Ini temen, kalau temen ya jadilah temen, jangan tiap hari di WA-in, di apain. Bagi aku sih itu takutnya kita seneng kedekatannya, tapi nggak mau komitmennya gitu. Sementara itu cenderung membahayakan. Iya, jadi lebih baik
kalau emang misalnya udah tahu sama tahu, udah saling mendoakan, yakin, mantap. Ya. Ya kalau nggak kasih waktu lah untuk sama-sama mendoakan 1 bulan. Ya mantepin hati masing-masing. Betul. Kalau emang misalnya oke, lanjut. Kalau enggak, ya sudah. Thank you. Waduh, si Randy kenapa nih? Mau mulai tapi takut titik. Ren, mulai aja Ren. Takutnya kebanyakan begitu ya. Dari DJ nanya nih, Dek, jawab baca Dek. Pertanyaan perempuan nih. Kak, kalau misalnya kenalan gitu, tapi seseorang itu merupakan tipe hasil doa kita dan jadinya rasa sukanya nggak kekontrol gitu. Kira-kira gimana sih batasannya makin peka mengontrol rasa itu sendiri? Jadi walaupun kita doakan tipe kita dan orang itu ternyata ada dan kita suka, tapi mengetahui benar atau tidak dia atau bukan gimana sih? Okay. Wow. Jadi dia mendoakan, tapi yang didoain baru tipenya gitu ya. Ternyata dapet nih. Ternyata ada di depan matanya gitu ya. Iya. Lalu kemudian rasa sukanya jadi nggak terkontrol. Kayak gitu. Gimana cara mengatasinya? Ya, kalau menurutku kehadiran memang komunitas itu sangat penting ya. Iya. Untuk membuat kita tanda kutip ya tetap waras lah. Maksudnya gimana pun juga orang-orang di sekitar kita itu yang akan tanda menjadi kutip, apa istilahnya? Mencambuk, istilahnya menampar gitu istilahnya drama Korea sekarang tuas pengaman. Wih. Gue jadi nonton drakor. Aku aja nggak tahu loh. Iya ya, kamu nggak nonton sih ya. Iya, jadi maksudnya kehadiran mereka itu menolong kita banget gitu. Dan memang akhirnya benar-benar menolong kita untuk tanda kutip tidak terlalu jauh gitu ya. Iya. Jadi salah satunya sih sebenarnya adalah sharing cerita ke orang yang terdekat itu bisa menjadi salah satu cara mengkontrol perasaan kita juga. Betul. Kayak gitu. Lalu kemudian mungkin hal yang kedua, ya kalau emang misalnya suka, coba belajar mengenal orang ini. Gitu. Bisa jadi kan dia tipe kita di luar penampakannya, tapi apakah dalamnya emang tipe kita atau iya. Dia menurutku nggak ada masalah juga sih ya dengan belajar untuk mengenal. Tapi ya pengenalan itu jangan hati-hati melibatkan perasaan ketika belajar mengenal. Tapi menurutku nggak apa-apa juga, nikmatin aja rasa suka itu. Maksudnya lebih natural aja lah, jalanin gitu. Rasa-rasa menggelitik dalam seperti ada butterfly effect gitu kan ya, kadang-kadang gitu ya. Rasa-rasa kayaknya tuh dak dikduk, jantungmu copot gitu ya. Ya nikmatin aja gitu. Toh nanti ketika begitu ya waktu kamu lihat aku dulu. Karena gini loh Bang, kadang-kadang aku mikirnya gini loh, rasa suka itu ketika udah dapet tuh nggak begitu lagi gitu, nggak gitu ya. Jadi sekarang udah nggak dak dikduk lagi nih. Nggak yang dak dikduk lagi, nggak yang setiap kali memang seringkali gitu, juga jadi aku ngelihat begini loh, di dalam dunia pelayanan kalau orang punya perasaan begitu nggak boleh, dalam nama Yesus katanya seolah-olah kayak kita nggak bisa jujur sama perasaan kita, padahal memang kita jujur tapi kemudian mesti ada kontrolnya supaya kita lihat nih bagaimana kehadiran rekan-rekan gitu ya. Jadi maksudku tetap aja nikmatin, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang salah, asalkan jangan sampai itu kemudian menyakiti diri sendiri. Dalam artian terlalu berharap tinggi, ternyata cowok nantinya ternyata nggak suka sama kamu, jadian sama yang lain. Jadi kan itu kan nyakitin diri sendiri sebenarnya kan ya. Iya. Jadi daripada menyakiti diri sendiri, kontrol perasaan. Nggak apa-apa nikmatin, tapi kontrol perasaan. Salah satunya mungkin adalah kehadiran rekan-rekannya. Dan ini ya, aku pikir sebagai anak Tuhan tentunya lah relasi kita dengan Tuhan. Itu waktu pasti. Kita baca firman tiap hari, paling tidak itu ada cara Tuhan mengingatkan kita ya. Sama minta kepekaan kali ya. Iya, kadang-kadang dalam doa-doa kita tuh kita juga harus minta ya, Tuhan berikan kepekaan. Dan minta Tuhan juga untuk mengontrol diri gitu. Iya. Kan penguasaan diri itu buah roh ya. Jadi minta Tuhan tolong kita. Nah, di sisi lain sebenarnya salah satu ininya lihat juga respon yang kita sukai itu. Kalau kita berlebihan gitu ya. Ini orang ketakutan nggak? Lari nggak? Takut nggak? Ngeblok kita nggak? Dari situ kan sebenarnya kita juga jadi sadar nih. Wah, ini gue kelebihan nih. Iya, sadar diri juga ya. Sadar diri lah ya, peka sih. Atau kalau kasarnya tahu malu lah.
Kata DJ, cinta Tuhan tapi nggak cinta kita juga masalah ya kak. Iya Iya banget. Ini yang Itu dakdikduk. maksa namanya. Ini dakdikduknya kata Harley serangan jantung. Ternyata serangan jantung. Oke, jadi thank you ya. Nah tadi, sorry ya, dari teman kita yang Girsang tadi ya, Girsang 03, maksudnya tadi berkomitmen saling menjaga hati satu sama lain, Kak, Bang. Saya jujur aja, saya lagi sangat hati-hati dengan hal ini. Jangan deket, jangan bikin komitmen kalau itu tidak jelas komitmennya apa. Jaga hati untuk apa? Misalnya kamu jangan pacaran sama orang lain ya, aku juga nggak pacaran sama orang lain ya, tapi kita bukan pacar loh. Itu namanya apa gitu? Kalau mau ya kita pacaran gitu, selesai. Atau kita sahabat. Kalau sahabat maka kita mesti tarik batas. Kalau sahabat mau deket itu sudah namanya pacar. Kenapa itu penting? Aduh, dalam konseling saya banyak sekali yang jatuh dalam dosa gara-gara tidak mau komitmen. Yang komitmen aja gagal, apalagi tanda kutip yang tidak jelas komitmennya. Tiba-tiba satu datang nangis-nangis, Kak, aku dilepehin, kemarin pacaran, kemarin kami deket, dia sempat grepe-grepe. Lah, kok mau? Ya aku seneng, aku sayang sama dia. Sayang? Itu bukan sayang, tapi pacar bukan. Tapi udah sejauh itu, iya. Terus sekarang dia tinggalin aku, dia sama orang lain. Ya saya nggak bisa salahin siapa-siapa gitu ya. Hati-hati, pokoknya hati-hati. Hati-hati kedekatan, mau itu namanya deket hati, deket apalah gitu ya. Kalau itu tidak ada komitmen. Sehingga kalau belum siap, sahabatan. Dan sahabat itu ada batasnya. Sorry ya, abang agak tegas di situ karena saya melihat generasi ini senang kedekatannya, tidak suka komitmennya. Jadi tidak berani menjaga komitmen. Jadi sorry ya, saya juga tadi agak keras gitu ya ngomong sama satu teman, karena saya bilang lah ini jadi mempermainkan relasi gitu ya, karena tidak ada kejelasan ini kita lagi apa nih gitu ya. Bisa nggak kalau dibilang bahwa status itulah justru yang membuat kita dapat menjaga hati? Betul. Iya, maksudnya status pacaran jangan sebenarnya yang akan menolong kita menjaga hati untuk kita juga tidak mencele-mencele lihat sana sini lagi memagari kita begitu. Ketika misalnya kita kecewa, kita nggak ninggalin. Kenapa? Dia pacar kita. Kita coba bangun relasi. Tapi kalau dia bukan pacar, bukan apa, dia nyakitin kita, ikut tinggalin juga gitu kan. Nah itu sangat gampang. Dan maksudnya kalau emang belum punya pacar, menjaga hati itu gimana ya, agak-agak ya agak susah ya? Betul. Itu yang kadang saya pikir jangan sampai mau bilang bullshit tapi kasar banget ya. Ya itulah bullshit gitu ya. Kadang aku takutnya ya kita jadi orang yang mempermainkan relasi, dan itu ternyata jadi lebih banyak timbul masalah. Jadi please, mungkin concernku hati-hatilah ya. Kalau jelas teman-teman pacaran. Kalau memang masih belum, kami belum jelas bang, jelas bilang kita sedang berdoa bersama, itu jelas. Kita sedang komitmen berdoa bersama, apalah kalau mau pakai kata komitmen di situ. Tapi berapa lama? Sampai bulan apa? Sesudah itu apa status relasinya? Ya, jadi harus jelas. DC lagi nanya, bang mau tanya, gimana pendapat abang soal pacaran yang perbedaan umurnya lumayan jauh? Mungkin ini apa dulu nih? Cowoknya yang lebih tua jauh dari cewek. Saya sama istri kita beda 10 tahun. Setengah. Ya. Nah, tapi kalau misalnya perempuan yang lebih tua mungkin, itu gimana tuh? Kalau tergantung sih, kembali ya. Apa namanya? Aku punya, maksudnya aku pernah kembali lagi pengalaman orang nih. Iya. Nah, punya banyak pengalaman orang-orang di luar sana yang menurutku selama ceweknya tanda kutip, selama cowoknya juga bisa mengimbangi, selama ceweknya juga nggak ada masalah gitu ya, dan cowoknya juga nggak ada masalah gitu ya, tidak ada apa ya, kadang-kadang ketika ceweknya lebih tua tuh kadang-kadang kan ada sisi inferior ya dari cowok ya. Cowoknya lebih tua. Oh, kalau cowoknya lebih tua sih sebenarnya seharusnya selama bisa saling mengimbangi. Ya, kalau dalam pengalaman kami mungkin juga, jadi aku jadi lebih tanda kutip berkorban mengenal calonku waktu itu, dan dia juga berkorban mengenal aku. Tanda kutip berkorban karena akhirnya waktu kita pacaran dulu ya,
kayak kita saling tuker informasi karena kayak memang beda generasi ya. Apa yang mainan dia bukan mainan saya, lagu-lagunya dia bukan lagu saya bukan lagu dia. Nah, tapi kemudian melihat memang itu bisa diatasi sih. Jadi bukannya kemudian kalau terlalu jauh lalu tidak juga. Paling tidak ya kami jadi bukti lah ya. Salah satu ketika kita sama-sama mau saling kenal, mau berkorban begitu. Dan memang mesti menyadari ada perbedaan. Pasti. Mau kita dengan yang seumuran juga ada perbedaan kok. Jadi sebenarnya bukan masalah, jangan takut perbedaannya, tetapi bisa nggak kita waktu menjalani relasi itu mengatasi perbedaan itu, mengelola lah perbedaan itu, karena perbedaan itu tetap ada. Iya, nggak bisa gitu ya. Mau perbedaan usia, mau Iya, perbedaan karakter, karena ini kan gereja juga dua insan yang disatukan gitu ya. Makanya menarik sekali dalam kesatuan itu bukan keseragaman tapi keberagaman ya. Oke, Yoyo agree, harus jelas. Makasih Bang ketegasannya. Biar makin banyak relasi yang sehat. Bener ya. Itu saya mah lagi tegas-tegas sama hal itu ya. Dari William Wendy Ari, Kak Alex, saya saat ini sedang bergumul untuk pasangan hidup. Tapi saat ini saya belum memperoleh tanda dari Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mengetahui doi adalah pilihan Allah? Ya, kalau saya ngelihatnya gini ya, tentu Tuhan memimpin, tetapi cara Tuhan memimpin itu bukan cuma satu cara. Jadi bukan hanya dengan memberikan tanda. Bahkan dalam banyak keputusan dalam hidup tuh Tuhan tidak memberikan tanda. Tetapi Tuhan misalnya memberikan komunitas, Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan memberikan akal sehat kita yang dipimpin oleh Tuhan. Iya. Saya ingat dulu ada satu pendeta ngomong kalimatnya menarik ya. Dia bilang seorang ibu yang anaknya tengah malam sakit tidak butuh tanda dari langit untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Ibu itu pun gak butuh ayat Alkitab yang meneguhkan, bawalah anakmu ke rumah sakit. Nah, karena itu saya juga melihat tentu kita berdoa, kita membaca firman, tetapi juga kembangkan pergaulan. Gimana mau dapat pasangan kalau kita nggak bergaul, tidak mencoba mengenal gitu ya, coba buka pergaulan lebih luas. Dan taunya dari mana? Ketahuan kok nanti ya. Buka hati, buka mata. Iya, buka mata gitu ya. Katanya sih nggak jauh-jauh ya. Ada juga di sekitar situ. Iya, jadi dari situ nanti Tuhan akan menuntun lah ya. Misalnya begini ya, waktu kita lihat ada yang mungkin mulai yang kayak tadi ya, mungkin muncul dengan perasaan dulu, ada yang mungkin muncul dengan melihat karakternya. Tapi bagi saya itulah misteri cinta ya. Jalani dalam pimpinan Tuhan, nanti Tuhan akan bukakan lebih jelas. Tapi jangan sampai juga kali ya, saking pengennya akhirnya milih yang nggak benar gitu. Betul. Maksudnya, bukan nggak benar sih, maksudnya milih yang ya udahlah siapa aja. Gitu, aku senang tuh dulu aku dapat kalimatmu adalah ketika kita lagi jatuh cinta itu sangat-sangat subjektif. Saat teduh pun kita bisa bilang ini wah tentang aku supaya jadian sama dia begitu. Padahal ya itu mungkin konteksnya berbeda. Jadi memang hati-hati banget. Makanya penting sih komunitas ya. Untuk menolong kita, tentu komunitas yang dalam Tuhan, yang membangun begitu ya. Jangan komunitas yang justru menjerumuskan. Iya. Karena ada juga komunitas yang menjerumuskan kan. Tuh, ada yang bilang komunitas yang ya udah nggak apa-apa sih daripada nggak ada. Nah, iya, jalannya dia. Nanti kalau nggak cocok kan gampang tinggal putusin. Iya. Jadi hal-hal kayak begitu jadi kayak gampangan banget begitu ya. Oke. Baik. Bang, Kak, kalau pacar kita merokok, apa kita harus putusin atau gimana, Kak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Thank you ya, Widya ya. Kalau saya melihatnya begini ya, mungkin kamu nanti kasih tambahannya deh. Kalau saya melihatnya bahwa dalam hidup, semua kita punya kelemahan, kegagalan, dan itu harus diatasi. Poinnya apa? Karena Tuhan memang tidak mau kita jadi orang yang terus-menerus hidup di dalam ketidakbenaran, di dalam dosa, bahkan di dalam hidup yang tidak berkualitas. Nah, karena itu, dalam perjalananmu berpacaran, pastikan dulu nih, kamu mau nggak hidup sama orang yang kelemahannya itu, atau ya kita juga berjuang sama-sama dengan dia, ayo berhenti merokok. Karena masalahnya begini ya, ini karena merokok ya, tapi sebenarnya ada masalah malas, ada masalah misalnya orangnya tidak apalagi ya,
kita kadang ngelihat rokok itu dosanya kayaknya besar banget ya. Makan kebanyakan dosa nggak? Jadi kalau siapa tahu nanti ternyata pasanganku makannya banyak banget bang, misalnya gitu ya. Atau pasangan itu kalau lagi melakukan sesuatu tuh, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Dan mari kita bersama-sama buka mata tadi ya. Kita akan hidup dengan orang ini nih. Kita mau nggak seperti itu? Kalau saya sih ngeliat gitu deh. Kalau aku kembali lagi sih, kalau ini kembali lagi mungkin berdasarkan pengalaman ya. Maksudnya kadang-kadang kita kan nggak bisa maksa juga ya, harus hari itu juga berhenti gitu kan. Kalau nggak gue putusin, pilih mana, rokok atau gue gitu kan. Nggak gitu juga gitu ya. Tetapi menurutku kembali lagi, pertama adalah gimana kecintaan dia kepada Tuhan. Jangan sampai dia, maksudnya bukankah alangkah lebih baiknya ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik itu karena memang cintanya sama Tuhan gitu, bukan cintanya sama pacar, iya. Gitu ya. Jadi menolong dia menemukan alasan dia harus berubah lebih mendasar ya. Iya. Tentu sebagai pacar kita kan rindu dia berubah, tapi apakah dia berubah karena kita? Nanti kalau kita lagi ngeselin dia ngerokok lagi gitu ya. Jadi itulah. Jadi menurutku ya tergantung lah ya. Dan bagaimana, pokoknya menurutku lihatlah kecintaan dia, bangun kecintaan dia dan kecintaanmu kepada Tuhan gitu. Iya. Oke, thank you. Nah teman-teman, ini bentar lagi sih waktunya ya. Tinggal beberapa menit, 10 menit lagi. Nah ini dari Yoyo, dari John Raps gitu ya. Ini Ian nih ya, bukan ya. Bang Kak, kalau misalnya pacaran beda gereja, satu Katolik satu Protestan, ketika memutuskan jenjang pernikahan nggak ada yang mau ngalah, akhirnya jadi rumit, itu gimana ya Bang? Nah ini juga Yoyo bilang pertanyaan klasik banget, tapi kalau dari pandangan kakak, pacaran Kristen Protestan dan Katolik bagaimana? Halo Duan, pertanyaannya sama kayak Yoyo. Aku izin tanya, menurut abang kira-kira berapa lama proses PDKT sampai pacaran dan proses pacaran sampai menikah? Ini kalau bicara PDKT ya Cek, kalau saya sih ngelihatnya tidak ada batasan waktu yang saklek banget. Cuma sama lah ya, pacaran kelamaan nggak enak, pacaran terlalu cepat nggak pas juga. Nah sekarang lihat lagi tujuan pacaran apa. Kalau tujuan pacaran untuk pengenalan, maka sediakan waktu yang cukup untuk mengenal, jadi kualitasnya ada. Nah, kalau PDKT, masa PDKT pun juga sebaiknya ada batasannya, karena kan namanya juga PDKT gitu ya. Nah, kalau memang tidak, ya mesti move on, supaya kita juga nggak ketinggalan, nanti kayak apa perasaan, oh cinta nggak harus memiliki, tapi aku cinta dia, gitu ya. Nah, bagi saya itu kadang-kadang tuh banyak yang terjebak dengan slogan-slogan masa kini, yang jadinya nggak realistis. Kalau aku lihatnya sih begitu. Berapa lama pacaran yang baik? Kita berapa lama sih? 3,5 ya. Kalau saya balik lagi sebenarnya masalah kualitas pacarannya nih. Jadi kualitinya mesti lebih pas gitu ya dibicarakan. Pacaran 4 tahun tapi nggak pernah ketemu, sebulan sekali, ya tetap juga nggak ada komunikasi gitu. Tapi pacaran misalnya hanya 1 tahun tapi intens, benar-benar kenal, ikut bimbingan konseling pernikahan. Nah itu bagi saya jadi lebih menolong proses mengenalnya begitu ya. Nah, jadi nanti sebelum bahas yang tadi itu, ya Ernie nanti di save kok. Nah ini masalah mendoakan banyak yang nanya. Jadi teman-teman coba putuskan sendiri dalam hikmat Tuhan untuk teman-teman bisa melihat mana dan kapan yang waktunya. Tapi ya intinya gitu ya, jelas ini apa, kalau pacaran tujuannya apa. Jadi jangan PDKT-nya kelamaan, pacarannya kecepatan ya. Ya, jadi ada tambahan nggak? Iya sih, sama. Oke. Nah, kita masuk ke yang tadi ya, yang Protestan Katolik gitu. Kalau saya, nanti tambahin ya. Kalau saya pribadi sebenarnya ada hal yang lebih mendasar. Bahwa bukan cuma masalah Protestan dan Katoliknya, beda gerejanya. Tetapi sebenarnya orangnya dalam Tuhan apa tidak. Iya. Bagi saya itu jauh-jauh lebih penting. Bisa jadi dia satu gereja sama kita, tapi nggak dalam Tuhan, nggak bertumbuh, nggak kenal Tuhan Yesus. Jadi jangan terperangkap dengan jubah denominasinya.
Nah, tetapi juga kita mesti terbuka. Nah, ini mungkin nggak bisa dijawab full ya di sini ya. Kita mesti terbuka untuk melihat bahwa kalau sudah mau masuk ke jenjang pernikahan, nah ini kita harus punya titik temu. Sebenarnya kadang-kadang masalahnya tuh di keluarga. Iya. Jadi maksudnya sama-sama yang dia udah mau ngalah tapi keluarga nggak mau ya. Kadang-kadang masalahnya sebenarnya adalah di keluarga. Sebenarnya salah satu juga yang paling penting untuk dibicarakan adalah gimana keluarga. Karena belum tentu juga si keluarga A setuju, keluarga B juga setuju. Kadang-kadang malah tarik-tarikan kan. Kayak gitu. Tapi benar, aku setuju banget. Poin yang paling utama adalah anak Tuhan. Ya menurutku kalau misalnya sama-sama anak Tuhan pasti bisa nemuin titik temu deh. Iya. Karena bukan masalah kita akhirnya tahu bukan masalah denominasinya ya. Tapi bagaimana kita makin cinta Tuhan, kita membangun sebuah keluarga yang di dalamnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi memang kalau karena aku pernah punya beberapa pengalaman gitu ya, ngelihat beberapa pengalaman mentoknya itu di keluarga gitu. Jadi keduanya udah cari jalan tengah, keduanya udah oke. Iya. Tetapi kemudian keluarga masih ini ya. Keluarga karena kadang-kadang mungkin orang tuanya majelis di gereja itu, dia aktivis, tiba-tiba anaknya menikah sama bukan satu gereja, malah gereja lain, mau pindah diberkatinya di sana. Kadang ego keluarga memang. Jadi akhirnya aku lihat gini, di Katolik ada nggak yang cinta Yesus, bertumbuh dalam Tuhan, terima Yesus dalam hatinya? Pasti ada. Di dalam Protestan ada juga. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting bukan masalah dia di denominasi mana, tapi apa hatinya dia cinta Tuhan, begitu ya. Dia sungguh-sungguh lahir baru lah istilah kita ya. Nah, tapi kemudian titik temunya saya ketemu nih beberapa. Ada yang akhirnya oke deh, pastoral counselingnya pernikahan di gereja kami, kata orang tuanya. Nanti pemberkatannya boleh deh di gereja sana, bisa gitu ya. Karena nanti akhirnya anaknya juga ikut ke gereja sana. Ada lagi yang nggak bisa, harus di gereja sini. Nah, tapi saya juga ketemu, ini memang pergumulannya panjang dan rumit ya. Saya ketemu juga ada yang akhirnya bilangnya gini, kami ikutin maunya orang tua. Setelahnya ke gereja yang ketiga. Bukan gereja suami, bukan gereja istri, tapi mereka berdua masuk ke gereja baru. Jadi sama-sama istilahnya nggak ada yang dikorbankan. Iya. Tapi waktu menikah memang harus tanda kutip ya, kalau udah melibatkan keluarga harus ada pengorbanan. Misalnya, oke lah, kita pastoral counselingnya di sini, pernikahannya nanti di yang sana. Jadi bagi saya kalau ketemu ini memang mesti dilihat case by case ya. Jadi kadang-kadang saya nggak langsung bilang boleh nggak boleh, tapi kenal dulu nih, ini kayak apa nih. Karena banyak juga yang di gereja Protestan nggak bertumbuh, nggak terima Yesus, hidupnya juga nggak karuan begitu. Jadi akhirnya jangan melihat orang hanya karena jubah gereja. Tapi kalau menikah, karena ini bicara institusi, bicara pemberkatan keluarga, kita mesti berbicara mau di mana gitu ya. Nggak mungkin kan kita di luar pintu gereja. Oke. Baik teman-teman, ini kalau topik kayak begini nggak ada habisnya ya. Tapi thank you untuk yang udah nanya. Ada Yesi. Ada Yesi ya. Oke, coba deh. Ini yang terakhir kali ya dari Yesi ya. Kak Dep dan Bang Alex, saat ini kondisi pacarku lagi down dan hal itu bikin dia jadi lebih cepat marah ke aku. Rasanya sedih, capek, tapi nggak mau nambahin beban dia dengan udahan atau minta dia nggak emosional saat ini. Menurut Kak Dep dan Bang Alex, untuk jadi pacar yang lebih suportif, apa yang bisa kulakukan? Gimana tuh Bang? Tidak mudah. Saya harus katakan tidak mudah, karena ini masalah juga relasi itu it takes two to tango. Iya. Jadi akhirnya aku melihat teman-teman dalam situasi Yesi ini, cobalah untuk berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya kalau lagi sama-sama waras dalam arti sama-sama lagi baik kondisinya, coba bicara hati ke hati. Kadang-kadang memang butuh ya, maksudnya kayak lagi kondisi baik tuh bisa bicara dalam artian kamu kalau lagi kondisi kayak gini maunya diapain? Supaya kita saling tahu supaya begitu. Aku harus kayak gimana supaya aku support kamu. Tapi jangan dibicarakan kalau lagi emosi. Oh iya. Itu nanti. Masa kamu nggak ngerti aku, kamu kan udah. Tapi kalau lagi enak tuh, bisa coba bicarain ya.
Jadi aku juga biasanya dulu sama Debbie gitu ya. Aku nggak tahu dulu. Wah, dia kalau udah mau habis ya. Dia cepet, dia kalau marah maunya diem. Nah, aku kalau marah maunya selesai. Nah, akhirnya aku belajar mengenal dia. Oke. Thank you banget teman-teman. Nanti kita kalau ada waktu, kami punya live-nya langsung aja ya. Thank you, kita save juga supaya bisa diikutin oleh teman-teman yang lain. Kiranya boleh jadi berkat buat kita semua. Sampai ketemu. Bye, Tuhan berkati.